Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Udinus akan menggelar konferensi internasional Icemantic 2020. Baik nih Mas Syaifur, kita lanjutkan untuk rangkaian kegiatan Icemantic di tahun 2020 ini. Oke, jadi pada saat hari H gitu ya, jadi rangkaian kegiatan itu yang pertama sambutan-sambutan tentunya dari rektor kita, dan lalu dilanjutkan oleh pemaparan seminar ya dari keynote speaker itu, di mana keynote speaker yang terpilih ini nanti dari 3 orang beliau-beliau ini menyampaikan istilahnya tuh diskusi keilmuannya yang sesuai dengan tema dan fieldnya. Dan setelah itu kami melanjutkannya dengan parallel session, dan parallel session ini akan dilakukan selama 2 hari. Yang pertama saat hari H, saat hari pertama setelah seminar itu tadi, dan hari kedua itu dilaksanakan besoknya, esok hari, berarti tanggal 20-nya. Untuk waktunya mungkin mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari jam 8. Dari jam 8 pagi ya, sampai jam 4 sore saat hari jam 4 pertama. sore, oke. Untuk keynote speaker tadi kan ada 3 orang ya, ini itu untuk pemaparannya gitu ya, itu dilakukan di hari pertama semua atau di hari kedua juga? Ya betul, dilaksanakan pada saat hari pertama semua. Jadi hari pertama semua ya, Iya. dimulai jam 8 tadi. Jam 8 tadi. Nah untuk tiap-tiap keynote speaker nih diberikan waktu berapa lama? Masing-masing kalau misalkan mengikuti dari rencana itu sekitar ada yang 1 jam, ada yang untuk tambahan untuk sesi tanya jawabnya juga ya kurang lebih segitu. Jadi ada sesi tanya jawabnya juga ya? Iya betul. Oke. Kemudian seperti yang kita tahu ya di tahun-tahun sebelumnya itu kan di rangkaian kegiatan Icemantic ini ada dilakukan seperti city tour juga gitu ya. Kemudian ada gala dinner nih yang jadi gong acaranya nih. Nah di tahun ini jadi gimana nih? Tidak diadakan? Iya, jadi tentunya karena kondisi yang tidak memungkinkan kami nggak bisa menyelenggarakan city tour ya, kemudian gala dinner ya. Tapi kami menyediakan yang virtual tour untuk virtual di kampus Udinus ini aja ini ya. Jadi kegiatan penggantinya gitu ya Pak. Gimana nih Pak kegiatannya? Jadi ini suatu produk dari mahasiswa teknik informatika ya Mas Syaifur ya, yang menyediakan suatu aplikasi untuk bisa mengunjungi ya, melihat secara virtual kampus Udinus ya. Jadi fasilitasnya apa, kemudian kita bisa langsung melihat dari gedung A ke gedung B sampai ke gedung H semuanya melalui aplikasi web-based gitu. Nah, jadi itu bisa menjadi pengganti lah kalau memang autor yang ada di Indonesia ataupun mungkin dari luar itu ingin melihat seperti apa sih kampus Udinus gitu. Baik, jadi kan sebelumnya city tournya lebih ke kota Semarangnya gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita lebih dekat dong ke kampus Udinusnya dulu. Kemarin kan mungkin kurang mengenal lebih dekat gitu ya untuk kampus Udinus. Nah ini sekarang kita lakukan city tour Universitas Dian Nuswantara seperti itu. Nah ini untuk yang sudah mendaftar nih, sudah berapa banyak nih dan mengumpulkan call paper-nya? Kalau dari yang diterima tadi sampaikan Pak Syaifur 119 Pak Syaifur ya. 119. Tapi kalau untuk yang sudah registrasi terakhir kami masih mempunyai waktu sampai tanggal 5 ya, pembayaran terakhir tanggal 5 September. Tetapi kamera ready terakhir tanggal 24 Agustus. Baik. Jadi kami kemarin lihat terakhir masih sekitar 50-an ya. Jadi masih punya waktu cukup lah untuk menunggu autor itu menyelesaikan proses registrasi itu. Baik. Kemudian untuk teknis pengulasan call paper-nya sendiri seperti apa nih Pak? Iya, jadi call paper yang prosesnya mulai dari submit, kemudian direview ya, itu nanti kan setelah direview, tadi disampaikan akan diminta menyampaikan pada sesi parallel session ya. Nanti autor itu akan menyampaikan ulasannya maksimal 10-15 menit ya. Jadi kalau mereka tidak bisa secara langsung, dari autor itu bisa mengirim videonya. Jadi mereka bisa merekam dulu materi yang akan disampaikan, sehingga tetap bisa menjadi bukti bahwa mereka mengikuti. Kenapa kami mengizinkan mengirim video?
kadang mungkin dari peserta itu ada gangguan ya, gangguan jaringan ya, atau mungkin bandwidth-nya, sehingga itu nggak mengurangi proses apa itu paparan call paper. Oke, jadi untuk pas saat paparan call paper itu apakah juga ada sesi tanya jawabnya juga, Pak? Iya, jadi nanti dari apa itu kan kita dalam sesi paralesan itu dalam satu ruang ada dalam satu grup ya, ada sekitar 10 pemakalah ya. Nah, nanti dalam satu misalnya sesi pertama pemakalah pertama menyampaikan apa itu papernya. Nanti mungkin dari peserta lain boleh bertanya. Cuman waktunya dibatasin. Ya, dibatasin 1-2 pertanyaan saja cukup gitu. Baik. Nah, untuk gitu. Tadi nih Pak, yang tadi kan bisa mengirimkan dalam bentuk video ya, kalau ada kendala untuk sinyal seperti itu jaringan. Nah, itu untuk sesi tanya jawabnya seperti apa Pak kalau yang mengirimkan dalam bentuk video? Iya, tentunya kalau yang dalam bentuk video tidak bisa melayani Oke, jadi nggak ada sesi tanya jawab? Iya, tentunya pertanyaannya akan tidak dilakukan terhadap apa itu autor yang mengirim dalam bentuk video ya, gitu. Kemudian untuk tadi para session sendiri itu jadi dibagi jadi berapa bagian nih, Mas Saiful mungkin? Silakan Mas Saiful. Jadi kalau misalnya untuk para session itu dibagi menjadi 10. 10. Betul. Jadi hari pertama itu 6, hari kedua itu 4. Jadi satu parallel session itu akan terdiri dari beberapa paper yang tentunya akan dibagikan sesuai dengan bidang-bidangnya, lalu akan ada istilahnya itu moderator gitu yang istilahnya mempersilahkan untuk sesi tanya jawabnya, untuk presentasinya dan sebagainya seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Jadi ada tim untuk presenter ya, presenter papernya, kemudian ada moderatornya juga seperti itu. Oke, baik. Nah, ini untuk kriteria nih, kriteria paper dapat diterima atau ditolak ini apa nih Pak kriterianya? Oke. Jadi yang pertama kami seleksi melalui sistem itu adalah similarity index ya, atau apa itu kemiripan paper itu dengan bukti fisik atau digital di internet ya. Artinya kalau paper itu lebih dari 20% itu otomatis kami nggak bisa menerima. Kemudian yang kedua ada kontribusi. Kontribusi itu semacam kayak suatu hal yang baru, walaupun kecil ya. Jadi misalnya kita menemukan hal yang kecil, tapi itu belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain ya. Nah, walaupun kecil, tapi itu kontribusi. Nah, itu menjadi suatu pertimbangan yang sangat tinggi bagi reviewer. Kemudian yang ketiga, tentunya paper itu disajikan dengan bahasa yang benar ya, kemudian baik ya gitu, dan mengikuti template atau aturan yang ditetapkan. Baik, untuk bahasanya sendiri? Iya, kita menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Betul. Baik, jadi harus benar-benar ini ya, sesuai apa nih Pak? Sesuai dengan tatanan struktur kata bahasa Inggris, grammarnya juga harus betul, dicek juga gitu ya Pak ya, penting ya. Nah, ini untuk ngomong-ngomong tadi kan juga akan diseleksinya dengan oleh reviewer seperti itu ya. Nah, ini untuk reviewernya ini ada siapa nih Mas Saiful? Reviewernya itu tentunya terdiri dari banyak dari institusi ya yang ada. Jadi yang pertama kita kan harus menjaga kredibilitas. Untuk paper-paper yang datang dari luar itu bisa jadi akan direview oleh beberapa reviewer dari dosen UDINUS sendiri. Ada juga yang direview oleh dosen-dosen luar itu artinya luar UDINUS dan dari luar negeri. Tapi kalau misalkan ada paper yang dari UDINUS itu sendiri, kami sangat menjaga bahwa reviewer itu tidak di-review dari dosen UDINUS itu sendiri. Setelahnya itu akan di-review dari dosen luar gitu ya. Betul, dosen atau peneliti. Baik, jadi biar lebih netral seperti itu ya. Betul, baik. Betul. Nah, ini untuk pengumuman call paper terbaik nih, nanti apakah ada? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.